Cuma kita kalah lawan Salernitana itu kalah 2-0 ini udah. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Momin, apa kabar? Kembali berjumpa, kali ini aku membahas tentang sedikit saja update tentang Inter. Tapi yang utama kita bahas pertandingan lawan Salernitana besok. Nah, di atas kertas ini sih sebenarnya bukan pertandingan yang sulit ya, tapi tahu sendirilah Liga Italia itu sering sekali hasilnya itu berbeda dengan yang di atas kertas. Apalagi Inter menghadapi dilema sebenarnya. Yang pertama, kita perlu menjaga momentum nih. Kita kan lagi 3 pertandingan terakhir hasilnya positif. 2 kali menang, 1 kali seri. Yang seri ini pun sebenarnya kita hampir menang. Tapi di sisi lain, pemain-pemain Inter ini sudah kecapekan, kelelahan luar biasa. Nah, jadi sekarang bisakah Inzaghi meramu sebuah komposisi yang balance antara rotasi dan mempertahankan keunggulan? Karena ya kita tahu sendiri lapangan tengah kita Brozovic oke lah nggak bisa main, tapi 2 pemain lapangan tengah kita Barella, Hakan ini jaminan mutu lah. Tapi kemarin lawan Barcelona ini 2 pemain ini sudah mati-matian banget. Mkhitaryan juga sudah main dari menit awal. Nah ini nih gimana nih kalau menurut kawan-kawan, siapa? Kalau aku dari segi formasi, ntar dulu, kita sebelum membahas formasi besok kita bahas ini dulu, update dulu. Pertama soal Milan Skriniar. Nah ini berdasarkan Tuttosport, Inter katanya confident, percaya diri, mereka bisa meyakinkan Skriniar untuk bertahan dengan gaji 6 juta per season. Kalau aku sih enggak, gila. Pemain sekelas Skriniar gitu loh cuma 6 juta. Aduh, minimal itu 7 juta, kemudian dinaikkan jadi 7,5 juta kayak no. Kalau 6 juta ini bukan masalah kesetiaan, loyalty, tai kucing segala macam, bro. Pemain sekelas Skriniar itu minimal 7 juta, apalagi PSG udah 9 juta di itu 9 juta belum dinego loh. Dimana kita tahu kalau tawaran awal 9 juta itu habis itu pasti naik kan. Ini Inter mau ngasih 6 juta, aduh tolong, come on, kasihlah 7 juta minimal. Kawan kayaknya setuju ya. Kemudian tiket kandang lawan Salernitana dan Pilsen itu sudah sold out. Wih gila, kalau lawan Victoria Pilsen ini wajar sih sold out, karena kita kan tinggal 1 pertandingan ini untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Kalau kita menang, ini udah aku bahas panjang lebar, nggak akan aku jelasin lagi. Intinya kalau kita menang lawan Pilsen, berapapun itu 1-0, 5-4, 10-9, pokoknya kita menang lawan Pilsen, kita sudah pasti lolos ke 16 besar, which is good. Karena kalau sampai Inzaghi lolos lagi ke 16 besar, berarti ini 2 kali berturut-turut dia membawa Inter lolos dari penyisihan grup. Suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh pendahulu dia. Sejak kita treble winner itu, kita udah berapa ya? Sebelum musim lalu kita bisa lolos ke babak 16 besar, kita 10 tahun, 1 dasawarsa kita tidak bisa lolos dari penyisihan grup. Nah makanya aku waktu Inter main jelek pun aku tetap pro Inzaghi stays, karena aku ngeliat kedepannya ini bagus gitu loh. Oke, anyway itu soal tiket ya. Weh, pokoknya aku ngeliat sih ini benar-benar dukungan dari Interisti luar biasa banget. Makanya ayo kita di sini yang cuma fans layar kaca juga jangan kalah. Wih. Nah, kembali ke formasi besok ya. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakan 3-5-2 kecuali menurut perhitunganku Lautaro mestinya tidak bermain. Lautaro Martinez. Kalau Inzaghi waras itu Lautaro sudah harus istirahat. Kabar gembiranya ya Korea sudah bisa main. Cuma kabar buruknya Lukaku belum bisa. Dzeko sepertinya bisa main. Kemungkinan salah satu antara Dzeko dan Lautaro akan main dari awal. Sepertinya sih starternya Dzeko. Kemudian pertengahan mungkin Lautaro main ya menit 75 sekedar supaya tidak kaku gitu kan.
Carboni aku prediksi kemarin lawan Barcelona dia bakalan main, ternyata tidak bermain. Sekarang lawan Salernitana, ini lawan yang tidak terlalu berat, mestinya sih dia bermain, mestinya loh ya. Di belakang lagi-lagi kita dihadapi dengan apa ya istilah dilema, apakah Onana yang sudah jaminan mutu, yang kalau kita ingin menjaga momentum kan mesti Onana main. Tapi di sisi lain, Handanovic nggak dapat giliran main nih. Kayaknya kalau aku lihat kemungkinan Handanovic main ya 50-50 lah antara Onana dan Handanovic. Kemudian di depan Acerbi, karena De Vrij kan kemarin udah main. Kemudian di kanan Skriniar mestinya nggak masalah dia main. Ini kalau di bola net di prediksinya itu adalah Skriniar, Acerbi, Bastoni. Aku setuju Bastoni juga main. Di kanan, wingback kanan kiri nih. Menurutku komposisinya itu Gosens di kiri, di kanan Belanova. Karena Dumfries sudah kelelahan Pak, sudah layak dapat istirahat. Kemarin ternyata dia walaupun dia bermain bagus ya, tapi kalau besok Dumfries main kayaknya nggak bakalan bagus dia mainnya. Kemungkinan Belanova atau Darmian. Kalau di kiri kayaknya hampir pasti Gosens. Di Marco sudah kelihatan kan kemarin, Gosens di kiri. Kemudian di tengah ini yang aku pasti main Aslani, kemudian Barella dan Hakan ini yang antara tiga, Barella, Hakan, Mkhitaryan ini aku kok kayaknya siapa yang main ya? Hakan kemarin kan sudah ditarik agak awal, jadi mungkin dia bisa jadi starter. Kemudian Barella mungkin juga jadi starter, bisa jadi Mkhitaryan yang ini yang main dari bangku cadangan ya, dengan Aslani sebagai gelandang bertahan. Tapi aku yakin antara Barella dan Hakan tuh akan diganti di pertengahan. Kemungkinan ini Lord Gagliardini bakalan main, karena aku prediksi lawan Barcelona dia bakalan main. Di babak kedua ternyata tidak dimainkan. Mungkin karena nggak main makanya kita gagal menang Pak. Coba si Lord main, siapa tahu kita bisa menang. Nah kemudian di depan ini kalau di bola net mereka prediksi Zeko, Lautaro. Kalau aku enggak sih, kayaknya oh iya Korea bro, lupa bilang kan Korea udah bisa main. Kemungkinan Korea jadi starter, hampir pastilah Korea jadi starter. Oke, itu tadi tentang formasi pemain. Nah, aku mau menyoroti khusus tentang Aslani nih. Aslani tidak bisa tidur nyenyak, cari pelampiasan saat Inter Milan versus Salernitana di Liga Italia. Ini kayaknya udah pada tahu ya. Aslani kalau Aslani dia mau ngoper ke Mkhitaryan itu kita bakalan menang. Udah, kalau kita waktu itu menang, kita sudah dijamin lolos ke 16 besar. Makanya waktu itu semua pemain Inter itu lagi gembira, tapi Aslani murung. Kalau kawan-kawan lihat ya, Aslani dihibur oleh D'Ambrosio. D'Ambrosio ini emang cocok banget jadi pemain senior. Walaupun dia tidak main, dia jadi motivator lah kayak Mario Teguh gitu. Semoga Aslani bisa melampiaskan kekesalan dia secara positif, bukan malah terpuruk. Karena ada orang yang kayak siapa di dulu ada the next Lionel Messi, kalau kawan-kawan lihat si Bojan Krkic itu dia malah melempem kena tekanan. Semoga Aslani itu karena tertekan, karena dia frustrasi kan, aku akan buktikan lawan Salernitana. Nah semoga itu yang terjadi, karena kita sama-sama tahu potensi dia bagus. Kemarin itu jangan cuma ngelihat bahwa dia gagal mencetak gol, tapi lihat pergerakan dia, transisi dia yang sangat cepat, sehingga dia ada di posisi itu siap menerima bola matang dari Lautaro Martinez. Tidak semua pemain bisa jeli mengamati ruang. Nah, aku sih memilihnya melihat positifnya gitu sih. Itu pokoknya semoga Aslani tampil luar biasa lawan Salernitana. Kalau tidak ada hal-hal yang istilahnya kok bisa gitu, Toto ada kartu merah atau gimana, mestinya sih kita menang tanpa masalah berarti. Dari segi segala macam kita ada di atasnya Salernitana. Dari head to head kita di Serie A bertemu 6 kali, menang 4 kali. Kemudian Salernitana menang 2 kali. Ini 4 pertemuan terakhir itu terjadi kita menang 5-0. Sebelum itu kita menang 5-0 juga. Jadi jauh banget sih gininya. Kayak level kita dengan Salernitana itu jauh.
Cuma kita kalah lawan Salernitana itu pada tahun 1999. Itu kalah 2-0, ini udah jauh sekali, sudah tidak relevan lah. Dari 5 pertandingan Inter terakhir yaitu kalah menang seri terakhir lawan Barcelona. 5 pertandingan terakhir Salernitana mereka seri kalah menang. Sekali lagi ini bukannya kita sombong, bukannya jumawa, tapi kita objektif aja melihat bahwa secara statistik kita memang di atas Salernitana, secara materi pemain juga, momentum juga kita memang oke banget. Paling yang mungkin menjadi masalah itu adalah bagaimana kejelian Inzaghi merotasi pemain, karena tidak harus dirotasi itu. Lautaro itu udah larinya kayak udah kayak motor saya penceblok dipaksa mendaki, Pak. Oke guys, itu aja dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa kita live reaction. Ini kebetulan jamnya tuh jam 6:30 Wita. Nggak perlu begadang. Sebenarnya aku lebih suka begadang sih. Tapi anyway, sampai jumpa besok. Dan sampai jumpa juga nanti malam jam 10 kita live. Kita ngobrol lah ngalor ngidul. Nah, walaupun aku masih tenggorokan agak gini, tapi ya barang sejam 2 jam itu bisa lah live. Jangan lupa stay tune nanti jam 10 Wita ya. Jam 10 Wita join di channel Momin, kita ngobrol ngalor ngidul. Oke? Ciao guys, sampai jumpa nanti malam. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan